Baik, sebelumnya selamat malam Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan presentasi pada malam ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu anggota kelompok kami terdiri dari Maria Dotel Sarmento dengan NIM 11250215. Saya sendiri, ada Dwi Singgi, kemudian Bella Livia, dan juga Rindi Yanto. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis SWOT pada SMK Bina Negara Baleendah. Sebagai langkah awal, perlu kita pahami bahwa analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats yang dimiliki suatu organisasi. Dengan demikian, melalui analisis ini, kita dapat mengetahui kondisi sekolah secara lebih menyeluruh dan menentukan strategi yang tepat untuk pengembangannya. Setelah memahami gambaran umum mengenai SWOT, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil sekolah yang menjadi objek analisis kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil dari SMK Bina Negara Baleendah. Bagaimana yang dapat dilihat, sekolah ini memiliki visi untuk mewujudkan peserta didik yang smart, mandiri, dan kreatif. Untuk mencapai visi tersebut, sekolah menjalankan berbagai misi yang berfokus pada pembentukan karakter, peningkatan kemampuan akademik, serta pengembangan keterampilan siswa. Selain itu, sekolah juga berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kreatif, inovasi, dan kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana visi dan misi tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan analisis terhadap kondisi sekolah saat ini. Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya analisis SWOT. Berdasarkan profil sekolah yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis lebih lanjut. Pertama, kami perlu mengetahui bagaimana kondisi proses bisnis yang berjalan saat ini di lingkungan sekolah. Kemudian, kami mengidentifikasi berbagai kekuatan yang dimiliki sekolah sebagai faktor pendukung dalam mencapai tujuan pendidikan. Di sisi lain, kami juga perlu mengetahui kelemahan yang masih menjadi hambatan sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi. Selanjutnya, dari faktor eksternal, kami melihat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan sekolah. Namun demikian,
terdapat pula berbagai ancaman yang perlu diantisipasi agar tidak menghambat pencapaian tujuan sekolah. Dengan memahami seluruh faktor tersebut, sekolah dapat mengusung strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, analisis ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Sejalan dengan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui analisis ini. Pertama, kami melakukan analisis terhadap proses bisnis yang berjalan di sekolah. Selanjutnya, kami mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang berasal dari lingkungan internal sekolah. Kemudian, kami juga menganalisis peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Setelah seluruh faktor tersebut berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengusung strategi pengembangan yang sesuai dengan kondisi sekolah. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat dalam mendukung peningkatan kualitas sekolah di masa mendatang. Tentunya, tujuan yang telah dijelaskan tersebut akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, analisis SWOT ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Yaitu pertama, bagi sekolah, hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui aspek yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan. Selanjutnya, bagi kepala sekolah dan manajemen, hasil analisis dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih tepat. Selain itu, bagi guru dan staf administrasi, analisis ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan proses bisnis yang efektif dan efisien. Kemudian, bagi siswa dan orang tua, manfaat yang diperoleh adalah adanya pelayanan akademik dan administrasi yang lebih baik, cepat, serta transparan. Terakhir, bagi kami sebagai pengusung, kegiatan ini memberikan tambahan wawasan dan pengalaman dalam menerapkan analisis SWOT pada lingkungan pendidikan. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan SMK Bina Negara Bale Endah ke depannya. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Selanjutnya saya persilakan rekan saya untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Maria. Perkenalkan, nama saya Dwi Singgi Permana dengan NIM 11250158. Mohon izin memaparkan hasil analisis SWOT pada Sekolah Bina Negara Bale Endah. Analisis yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki SMK Bina Negara Bale Endah dalam proses bisnisnya, yang pertama adalah memiliki fasilitas laboratorium, komputer, dan akses internet. Sekolah yang telah memiliki fasilitas laboratorium, komputer, dan akses internet dapat mendukung kegiatan pembelajaran dan administrasi berbasis digital. Yang kedua, dukungan manajemen sekolah terhadap penerapan teknologi informasi. Dengan adanya dukungan manajemen sekolah
terhadap penerapan teknologi informasi menunjukkan komitmen pimpinan dalam melakukan transformasi digital. Ketiga, tenaga pendidik yang mulai beradaptasi dengan sistem digital. Peran dari para tenaga pendidik yang mulai beradaptasi dengan sistem digital memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran berbasis teknologi dan dapat terus berkembang ke depannya. Yang keempat, adanya sistem administrasi sekolah Bu. yang mulai terdigitalisasi. Bu, Sekolah yang minta air, Bu. juga telah Segelas, Bu. memiliki sistem administrasi yang sudah terdigitalisasi dan terintegrasi dengan baik, menghasilkan pengelolaan data menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kelima, hubungan komunikasi yang baik antara sekolah, siswa, dan orang tua. Selain Kamu mau minum ya? poin keempat Oh. tadi, Wah, hubungan langsung cerong komunikasi antara sekolah, siswa, dan orang tua juga sangat penting. Dan jika berjalan dengan baik, dapat mendukung kelancaran penyampaian informasi dan pelayanan pendidikan. Kekuatan-kekuatan ini menjadi modal penting bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di era digital. Selanjutnya adalah weaknesses atau kelemahan. Dari weaknesses atau kelemahan, masih banyak yang perlu diperbaiki dari SMK Bina Negara Bale Endah. Yang pertama, yaitu beberapa proses administrasi masih dilakukan secara manual. Saat proses administrasi dilakukan secara manual, itu akan memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak, serta data yang dihasilkan tidak real time. Kedua, sistem informasi sekolah belum sepenuhnya terintegrasi. Saat sistem informasi sekolah belum sepenuhnya terintegrasi, data antar bagian belum dapat dikelola secara terpadu dan masih terdapat selisih atau gap yang memungkinkan terjadinya kesalahan. Ketiga, kompetensi teknologi informasi tenaga pendidik belum merata. Proses kompetensi atau pengetahuan atau pengalaman teknologi informasi kepada tenaga pendidik yang belum merata mengakibatkan kemampuan atau pemahaman pengguna teknologi yang berbeda-beda pula. Yang keempat, keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur TI. Keterbatasan anggaran yang dihadapi pihak manajemen sekolah untuk pengembangan infrastruktur TI akan berdampak pada percepatan digitalisasi yang ingin dicapai dan yang diharapkan ke depan. Yang kelima adalah pemeliharaan perangkat teknologi yang belum optimal. Selain keempat poin tersebut, pemeliharaan perangkat teknologi juga sangat penting. Dan jika belum optimal akan berdampak pada beberapa perangkat teknologi yang berpotensi mengalami gangguan dalam penggunaannya. Kelemahan-kelemahan ini perlu menjadi perhatian agar proses transformasi digital dapat berjalan lebih maksimal. Poin ketiga yaitu opportunities atau peluang. Dari faktor eksternal, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah. Yang pertama, dukungan pemerintah terhadap digitalisasi pendidikan. Pemerintah saat ini memberikan dukungan besar terhadap digitalisasi pendidikan melalui beberapa
program dan kebijakan. Contohnya, akses internet dan listrik, penyaluran ratusan ribu laptop, serta menyediakan platform pembelajaran daring. Kedua, tersedianya berbagai platform pembelajaran digital gratis. Tersedianya platform ini dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa biaya yang besar. Ketiga, peluang kerjasama dengan dunia industri berbasis teknologi. Sekolah yang mulai mengajarkan pembelajaran berbasis teknologi secara tidak langsung memiliki peluang untuk bekerja sama dengan industri yang berbasis teknologi juga, karena siswa sudah lebih dulu memahami dan terbiasa dengan teknologi yang berkembang, sehingga dapat meningkatkan kompetensi siswa sesuai kebutuhan dunia kerja. Lalu yang keempat, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan berbasis digital. Sebagai respon akan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan berbasis digital yang semakin meningkat, pihak sekolah harus bisa beradaptasi dan tidak kalah saing dengan sekolah lainnya. Kelima, perkembangan teknologi yang dapat mendukung efisiensi sekolah. Perkembangan teknologi juga membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi sistem tata kelola manajemen sekolah, baik dalam hal administrasi maupun dalam hal pembelajaran. Peluang-peluang ini dapat menjadi dorongan bagi sekolah untuk mempercepat pengembangan sistem digital yang lebih modern dan terintegrasi. Poin yang keempat yaitu threat atau ancaman. Dalam perjalanannya, sekolah juga akan menghadapi beberapa ancaman yang harus diantisipasi. Ancaman yang dapat mempengaruhi proses bisnis sekolah antara lain: 1. Perkembangan teknologi yang sangat cepat. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dapat dan harus sekolah respon dengan beradaptasi dan melakukan percepatan dalam hal teknologi agar tidak tertinggal dengan sekolah lainnya. Kedua, resiko keamanan dan kehilangan data digital. Adanya resiko keamanan dan kehilangan data digital menjadi tantangan yang sangat penting dalam pengelolaan sistem informasi sekolah. Hal ini berkaitan tentang integriti data dan ketersediaan data yang harus tetap terjaga utuh dan tidak hilang dan harus siap digunakan dalam kondisi apapun. Ketiga, persaingan dengan sekolah lain yang lebih maju secara teknologi. Sekolah juga menghadapi persaingan dengan sekolah lain yang lebih maju secara teknologi, sehingga perlu dan harus terus meningkatkan inovasi dan perbaikan pada alur proses kualitas dalam segi pelayanannya. Yang keempat, gangguan jaringan internet yang dapat menghambat aktivitas digital. Gangguan jaringan internet dapat menghambat aktivitas pembelajaran dan administrasi digital. Hal ini menjadi perhatian penting saat semua sistem sudah terdigitalisasi dan harus terus ditingkatkan agar proses pembelajaran dan pelayanan tidak terganggu. Yang kelima adalah perubahan kebijakan pendidikan yang dapat mempengaruhi sistem sekolah. Perubahan kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi sistem dan proses bisnis sekolah, sehingga diperlukan kesiapan untuk menyesuaikan diri. Ancaman-ancaman ini harus diantisipasi melalui perencanaan dan strategi yang tepat agar tidak menghambat percepatan dan perkembangan sekolah. Demikian pemaparan saya tentang
analisis SWOT yang ada di Sekolah Bale Endah, Bina Negara Bale Endah. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Bella. Baik, terima kasih Kak Dwi Singgi. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Bella Livia dengan NIM 11250157. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang faktor strategi internal IFAS di SMK Bina Negara Bale Endah. Berdasarkan hasil analisis IFAS, diperoleh total skor sebesar 3,10. Nilai ini menunjukkan bahwa kondisi internal di SMK Bina Negara Bale Endah tergolong kuat dalam mendukung transformasi digital dan pengembangan teknologi di lingkungan sekolah. Kekuatan internal. Faktor pertama adalah fasilitas komputer dan internet yang memadai dengan skor tertinggi sebesar 1,00. Itu artinya di sekolah SMK Bina Negara Bale Endah sudah memiliki laboratorium komputer, jaringan internet untuk pembelajaran, serta penggunaan komputer dalam kegiatan praktik siswa TKJ. Guru juga dapat memanfaatkan internet untuk pembelajaran digital, seperti menggunakan Google Classroom, Zoom Meeting, atau media pembelajaran online yang lainnya. Kemudian kita beralih ke poin yang kedua, yaitu dukungan manajemen sekolah dengan skor 0,80. Artinya, hal ini terlihat dari adanya dukungan pihak sekolah terhadap penggunaan teknologi dalam administrasi maupun pembelajaran. Contohnya, sekolah mendukung penggunaan sistem absensi digital, penyusunan administrasi berbasis komputer, serta pengadaan perangkat teknologi untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian faktor ketiga, yaitu guru mampu menggunakan teknologi dasar. Di sini poinnya atau skornya yaitu 0,60. Artinya, sebagian besar guru di SMK Bina Negara Bale Endah itu sudah mampu menggunakan Microsoft Office, sudah mampu menggunakan aplikasi presentasi, kemudian pembelajaran daring, dan juga serta media digital untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Kemudian untuk kelemahan internalnya, walaupun memiliki kekuatan, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, yaitu sistemnya belum terintegrasi penuh dengan skor 0,40. Artinya data absensi, nilai siswa, administrasinya, dan informasi sekolahnya masih berjalan secara terpisah sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengolahan datanya. Misalnya guru masih menginput nilai secara manual di beberapa aplikasi yang juga berbeda. Kemudian kelemahan yang terakhir itu adalah keterbatasan anggaran TI atau teknologi informasi dengan skornya yaitu 0,30 terkecil. Artinya, pembaruan komputer atau perangkat jaringan belum dapat dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan oleh biaya. Selain itu, perawatan perangkat teknologi juga yang belum optimal karena di SMK Bina Negara Bale Endah ini merupakan sekolah swasta dan bukan sekolah negeri, di mana kalau sekolah swasta itu hanya mengandalkan SPP dari peserta didik. Seperti itu. Kemudian next. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor strategi eksternal atau EFAS. Berdasarkan analisis EFAS, diperoleh total skor sebesar 2,70.
Nilai ini menunjukkan bahwa peluang eksternal yang dimiliki oleh SMK Bina Negara Bale Endah lebih besar dibandingkan ancaman yang dihadapi. Peluang eksternal peluang terbesarnya berasal dari dukungan digitalisasi pendidikan dengan skor 1,00. Contoh nyatanya pemerintah saat ini mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan melalui platform digital, ujian berbasis komputer, dan pembelajaran online. Hal ini menjadi peluang besar bagi sekolah untuk berkembang menjadi sekolah berbasis digital. Kemudian peluang berikutnya yaitu perkembangan teknologi pembelajaran dengan skor 0,60. Saat ini banyak aplikasi dan juga banyak media pembelajaran modern yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan juga oleh siswa atau peserta didik seperti e-learning. Kemudian ada video pembelajaran, ada juga simulasi jaringan, dan juga ada platform pembelajaran interaktif. Kemudian selain peluang, terdapat beberapa ancaman juga yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah resiko keamanan datanya nih yang harus diperhatikan dengan skor 0,40. Contoh nyatanya, data sekolah dapat terkena virus dan juga malware atau kebocoran data apabila keamanan sistem di sekolah SMK Bina Negara Bale Endah ini tidak dijaga dengan baik. Kemudian ancaman berikutnya adalah persaingan antar sekolah dengan skornya yaitu 0,40. Saat ini banyak sekolah yang mulai mengembangkan sistem digital dan fasilitas teknologi yang lebih modern sehingga sekolah harus terus meningkatkan kualitas agar tetap kompetitif. Kemudian terdapat ketergantungan terhadap internet, poin yang terakhir, dengan skor 0,30. Artinya, ketika jaringan internet mengalami gangguan, proses pembelajaran online maupun administrasi sekolah menjadi terhambat. Next. Kemudian, strategic faktor analisis summary atau SFAS. Berdasarkan hasil SFAS, terdapat beberapa prioritas strategi yang perlu dikembangkan oleh sekolah. Prioritas tinggi yang pertama itu adalah pengembangan sistem informasi terintegrasi. Artinya, SMK Bina Negara Bale Endah dapat membuat satu sistem yang menghubungkan absensi, menghubungkan juga nilai, menghubungkan administrasi, kemudian jadwalnya, dan juga informasi siswa di dalam satu platform, sehingga pengelolaan data menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien. Yang kedua adalah pelatihan teknologi bagi guru dan juga bagi staf. Artinya, mengadakan workshop penggunaan aplikasi pembelajaran digital, pelatihan keamanan data, ataupun pelatihan administrasi yang berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan keamanan data sekolah. Artinya, melakukan backup data secara rutin, secara berkala, kemudian memasang antivirus, menggunakan password yang aman, password yang kuat, serta membatasi akses data penting di sekolah. Kemudian prioritas sedang selanjutnya adalah optimalisasi pembelajaran digital. Artinya, guru dapat lebih aktif menggunakan media interaktif, video pembelajaran, kuis online, dan juga simulasi praktek berbasis teknologi. Kemudian yang terakhir adalah pembaruan perangkat teknologi. Artinya melakukan upgrade komputer laboratorium, meningkatkan kualitas jaringan internetnya, dan juga mengganti perangkat yang sudah tidak optimal. Berdasarkan hasil analisis IFAS, EFAS, dan juga SFAS-nya dapat disimpulkan bahwa di sekolah SMK Bina Negara Bale Endah memiliki potensi yang cukup baik dalam pengembangan digitalisasi sekolah dengan
memanfaatkan kekuatan dan juga peluang yang ada, serta memperbaiki kelemahan dan juga menghadapi ancaman secara tepat sasaran. SMK Bina Negara Bale Endah dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan berbasis teknologi secara lebih efektif dan juga berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya itu Kak Rindianto. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Rindianto dengan NIM 11250163. Dari penjelasan analisis SWOT di atas, maka didapatlah sebuah grand strategi. Di antaranya adalah yang pertama, digitalisasi administrasi sekolah. Jadi strategi ini berfokus pada pengembangan sistem informasi terintegrasi yang mampu mengelola data siswa, absensi, keuangan, dan akademik dalam satu platform. Dengan digitalisasi administrasi, proses kerja menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien, serta memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua adalah penguatan kompetensi SDM. Karena keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada sumber daya manusia yang menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan rutin bagi guru dan staf agar memiliki kemampuan yang memadai dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional maupun pembelajaran. Yang ketiga adalah pengembangan pembelajaran digital. Sekolah akan memanfaatkan Learning Management System atau LMS atau e-learning dan berbagai media pembelajaran online untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan dapat diakses kapan saja serta di mana saja. Yang keempat adalah keamanan dan backup data. Dalam era digital, data merupakan aset yang sangat penting. Oleh karena itu, sekolah perlu menerapkan sistem keamanan jaringan yang baik serta melakukan backup data secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk melindungi data dari kehilangan, kerusakan, maupun ancaman keamanan cyber. Yang kelima adalah kerjasama dengan dunia industri. Strategi ini dilakukan dengan menjalin kemitraan bersama dunia usaha dan industri untuk mendukung pengembangan teknologi, peningkatan kompetensi siswa dan guru, serta penyelesaian kebutuhan pendidikan dengan perkembangan dunia kerja. Dengan demikian, lulusan sekolah akan memiliki kompetensi yang lebih relevan dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Melalui 5 strategi utama ini, diharapkan sekolah dapat mewujudkan transformasi digital yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan inovatif. Next. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan terhadap proses bisnis di SMK Bina Negara Bale Endah, dapat disimpulkan bahwa sekolah memiliki peluang dan potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan serta pelayanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa sekolah memiliki berbagai kekuatan yang dapat dikembangkan, sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung transformasi digital dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi melalui perencanaan dan strategi yang tepat. Berdasarkan hasil analisis tersebut, strategi yang paling sesuai adalah growth strategi atau strategi pertumbuhan. Strategi ini berfokus pada pengembangan dan peningkatan kapasitas sekolah melalui beberapa langkah utama, yaitu digitalisasi administrasi sekolah, pengembangan pembelajaran berbasis teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan keamanan dan pengelolaan data sekolah. Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan seluruh proses bisnis di SMK Bina Negara Bale Endah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga akan mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih modern, responsif terhadap perubahan, serta mampu memenuhi kebutuhan peserta didik di era digital. Pada akhirnya, implementasi strategi yang tepat tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, tetapi juga mendukung tercapainya visi dan misi sekolah,
secara berkelanjutan serta meningkatkan daya saing sekolah di masa depan. Next. Saran dari analisis SWOT di atas adalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran menjadi rekomendasi bagi SMK Bina Negara Bale Endah dalam meningkatkan efektivitas proses bisnis dan kualitas layanan pendidikan. Yang pertama adalah mengembangkan sistem informasi sekolah yang terintegrasi. Dengan adanya satu platform yang mampu mengelola data akademik, administrasi, keuangan, dan absensi secara terpusat, proses pengelolaan data akan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi guru dan staf administrasi dalam bidang teknologi informasi. Pelatihan dan pendampingan secara berkala dapat dalam bidang teknologi informasi akan membantu seluruh sumber daya manusia di sekolah agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam mendukung kegiatan belajar mengajar maupun administrasi. Yang ketiga adalah sekolah perlu mengurangi proses kerja yang masih dilakukan secara manual dan secara bertahap beralih ke sistem digital. Langkah ini dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pelayanan, serta mengurangi resiko kesalahan dalam pengolahan data. Yang keempat, aspek keamanan data harus diperkuat. Sekolah perlu menerapkan sistem backup data secara rutin dan menyediakan mekanisme perlindungan terhadap akses yang tidak sah, agar data penting sekolah tetap aman dan terjaga. Yang kelima, pengembangan penggunaan media pembelajaran digital perlu terus ditingkatkan. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Yang keenam adalah sekolah disarankan untuk memperluas kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, khususnya di bidang teknologi. Kolaborasi ini dapat mendukung pengembangan fasilitas sekolah, peningkatan kompetensi siswa dan guru, serta mempersiapkan lulusan agar lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Dengan menerapkan berbagai saran tersebut secara bertahap dan berkelanjutan, diharapkan SMK Bina Negara Bale Endah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, memperkuat daya saing, serta memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Demikian presentasi dari kelompok 2 pada sekolah SMK Bina Negara Bale Endah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.